Di suatu pedesaan yang asri, akan dilakukan penyuluhan gempa dan tsunami oleh anggota BMKG. Pada hari itu, banyak penduduk yang sedang melaksanakan aktivitasnya. Ibu-ibu sini deh, kumpul. Ada apa ya? Sini ibu-ibu, sini. Kenapa ya hari ini panas banget, nggak kayak biasanya? Ya, saya juga ngerasanya nggak enak, panas banget. Saya kira cuma saya doang yang ngerasa, emang gerah banget ya? Sama nih, saya juga ngerasa gerah banget. Ya, gerah banget, saya jadi resah, takut terjadi apa-apa. Iya, gerah banget, panasnya. Pagi ibu-ibu, Pagi Pak. saya di sini memberitahukan kepada kalian semua bahwasanya besok siang akan ada petugas BMKG yang memberitahukan kepada kami untuk penyuluhan penanggulangan bencana. Jadi mohon datang ya, karena ini penting sekali buat keselamatan kita. Iya, siapa? Kami pasti datang. Dan juga bilangin ke warga lain. Keesokan harinya di Balai Desa. Terima kasih sudah hadir. Kami berkumpul di sini untuk mendengarkan penyuluhan dari tim BMKG Pusat. Waktu dan tempat saya silakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Bisa kita mulai acaranya? Pagi Bu. Ya, bisa. Ingin menginformasikan kepada ibu-ibu bahwa wilayah ini tuh menurut pemetaan desa ini tuh termasuk wilayah yang rawan tsunami. Jadi kami tuh ingin Bapak Ibu waspada. Aduh, serem juga ya. Terus gimana tanda-tandanya kalau ada tsunami? Nah, tanda-tandanya tuh begini ibu-ibu. Jika terjadi gempa kuat, lalu tercium bau garam air laut yang sangat tajam secara mendadak. Terus itu tuh tandanya air laut sedang mengalami proses pasang surut yang ekstrim di tengah. Nah, selain itu biasanya akan terdengar suara dentuman. Nah, suaranya itu seperti meriam atau gemuruh yang berasal dari arah laut. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Lalu jika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, Bu? Caranya itu sangat sederhana, tapi harus cepat ya ibu-ibu. Nah, segera berlari mencari tempat yang lebih tinggi dan kokoh. Jangan menunggu air datang, langsung mengevakuasi diri. Lalu apa Bu hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan? Nah, hal yang boleh dilakukan. Pertama, menuju tempat tinggi. Jika merasakan gempa bumi yang kuat atau durasinya lebih lama, segera bergerak ke daratan. Yang kedua, gunakan jalur evakuasi. Ikuti rambu jalur evakuasi yang telah dipasang. Jika tidak ada, bergeraklah menjauhi pantai dan arahkan diri ke daerah perbukitan. Yang ketiga, evakuasi dengan berjalan kaki. Nah, jika memungkinkan, hindari menggunakan kendaraan bermotor, karena itu akan menyebabkan resiko kemacetan di jalan. Hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama itu jangan menunggu peringatan resmi. Jika Anda berada sangat dekat dengan pantai dan merasakan gempa yang sangat besar, jangan menunggu sirine berbunyi atau pesan singkat masuk, langsung melakukan evakuasi. Yang kedua, jangan pergi ke pantai demi menonton air laut, karena sangat berbahaya untuk mendekati pantai demi melihat air laut yang surut atau melihat gelombang tsunami yang datang. Nah, yang terakhir, jangan langsung kembali setelah gelombang pertama, karena tsunami itu bukan hanya satu gelombang tunggal, melainkan serangkaian gelombang. Jadi gelombang kedua atau ketiga itu seringkali lebih besar dan lebih merusak daripada yang pertama. Terus selalu menyiapkan tas siaga bencana yang diisi oleh dokumen-dokumen penting, obat-obatan pribadi, air minum, dan senter. Terus tasnya tuh disimpan di tempat yang mudah dijangkau agar bisa langsung dibawa saat keadaan darurat. Nah, ibu-ibu, mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Apakah informasi yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Bu, terima kasih informasinya. Keesokan harinya, semua penduduk melakukan aktivitasnya di pesisir pantai. Ada yang sedang mencari kerang, dan ada juga yang sedang bermain dengan air. Ini kok pantainya rasanya tenang banget ya? Iya nih, biasanya airnya pasang, sekarang surut. Iya, mana mendung lagi. Iya, benar-benar. Kenapa Bu? Pada ngomongin apa? Ini loh Pak, pantai kali ini mendung banget, rasanya juga aneh.
Iya, aneh juga banyak ikan-ikan muncul di pinggir sekali dan Bapak juga mendengar suara gemuruh di sebelah barat. Hah, gemuruh? Kenapa ya? Semoga aja tidak terjadi apa-apa. Amin. Kita berdoa ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. Lalu setelah itu semua penduduk dikejutkan dengan adanya gempa yang datang tiba-tiba. Semuanya lari terbirit-birit dan menyelamatkan diri masing-masing. Tak lama dari itu, tiba-tiba air laut naik ke atas dan terjadilah tsunami. Semua warga tersebut lari dari kejaran ombak yang sangat besar. Namun sayang sekali, ada beberapa korban yang luka-luka dan juga menghilang. Setelah laut sudah mulai tenang, semua anggota tim SAR dan para relawan mulai mencari korban yang menghilang. Setelah itu, anggota tim SAR dan para relawan membantu korban yang ditemukan, seperti mengobati luka korban yang kesakitan. Semua korban yang selamat dipindahkan ke tempat pengungsian. Dan setelah 3 hari di tempat pengungsian, akhirnya para relawan datang kembali untuk memberikan dana bantuan kepada korban. Selamat malam. Malam. Kami ingin bertemu dengan Bapak Kepala Desa. Bapaknya di sebelah mana ya? Di sebelah sana. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Pak. Bagaimana keadaan warga sekarang? Alhamdulillah, warga di desa ini sudah mulai membaik. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, di sini kami datang untuk menyalurkan dana untuk korban tsunami. Oh, terima kasih banyak. Tolong Pak sampaikan kepada para warga kalau ada bantuan dari pemerintah sebesar 10 juta rupiah. Waduh, nanti saya sampaikan kepada warga. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik Pak. Kami pamit pulang ya, Pak. Keesokan harinya, Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Di sini saya akan memberikan kabar baik buat kalian semua. Bahwasanya kita mendapatkan uang donasi sebesar 10 juta per keluarga. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. dan akhirnya mereka mendapatkan dana tersebut, memanfaatkan uangnya untuk membangun rumah yang telah hancur. Semua warga telah mengikhlaskan semua kejadian ini dan peristiwa di mana mereka mengalami kedukaan. 1 bulan kemudian, kepala desa dan penduduk yang ada mengadakan penanaman kembali pada hutan mangrove di pesisir pantai. Ibu, dulu sebentar Bu. Oh iya Pak, baik. Mengingat bencana yang menimpa kita, kita harus memulai meregistrasi pohon mangrove di pesisir pantai agar mencegah bencana alam yang kemarin kita alami. Semoga dengan menanam pohon ini kejadian kemarin tidak terjadi lagi ya. Amin.